masjid. Betapa banyak generasi muda Islam hari ini tak kenal dengan Islam, tak mencintai Islam, tak mau berjuang untuk agama Islam ini. Dan ujung-ujungnya betapa banyak orang tua yang malang di akhir kehidupan mereka. Ketika mereka telah meninggal dunia, ketika tubuh mereka telah dikarukkan jenazah, dibawa ke masjid untuk disolatkan, justru banyak yang kita saksikan hari ini. Anak-anak yang hebat itu justru mundur ke belakang, disuruh orang lain menjadi imam solat bagi ayah bundanya di akhir kehidupan mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, jadikan rumah tangga kita sebagai madrasah untuk anggota keluarga kita menambah ilmu pengetahuan agama mereka, untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Lalu yang ketiga, ciri khas dari rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil pelajaran ialah bagaimana di rumah tangga kita itu harus menjadi benteng pertahanan dari serangan musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita yang pertama adalah iblis laknatullah dengan bala tentaranya, setan, dan bala tentara berikutnya, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Dan ini sudah perjanjian iblis dengan Allah SWT ketika iblis dikeluarkan dari surga. Dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 39 sampai 40, Allah telah mengingatkan kita di situ akan janji iblis kepada Allah dan buat menyesatkan kita. Apa kata iblis? Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Dan iblis sekarang punya bala tentara pasukannya. Allah juga telah ingatkan kita kepada ayat Al-Baqarah 120. Bismillahirrahmanirrahim. "Walan tardo ankal yahudu walan nasaro hatta tattabi'a millatahum qul innallahi huwal huda wala in taba'ta ahwa ba'daladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min wali wala nasir." Apa kata Allah? Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Artinya, iblis berkolaborasi dengan orang-orang kafir, terutama orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Untuk menyesatkan kita umat Islam, orang-orang beriman ini, dari jalan Allah yang lurus. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah senang kepada kita sampai kita ikut milah atau gaya hidup mereka. Maka hari ini, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani kepada kita? Mereka melakukan perang pemikiran kepada kita umat Islam. Karena strategi mereka ada dua. Ketika umat Islam di satu tempat itu sedikit, apa yang mereka lakukan? Mereka atur kehidupan umat Islam yang sedikit itu. Bahkan kapan perlu mereka aniaya, bahkan sampai mereka bunuh. Itu yang terjadi dengan Muslim Uyghur, Muslim Rohingya, dan hari ini dengan saudara kita yang ada di Palestina. Tapi kalau umat Islamnya banyak di suatu negeri, apa yang mereka lakukan? Yaitu melakukan perang pemikiran, mencuci otak-otak umat Islam, agar umat Islam ini dari hari ke hari semakin jauh dari pedoman hidup mereka, yaitu Al-Quran. Dari hari ke hari semakin jauh dari teladan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini konsep sudah berhasil. Karena program mereka pertama, jauhkan umat Islam dari Allah SWT, dari pedoman hidup mereka, yaitu Al-Quran. Artinya, mereka cari pengganti-pengganti yang membuat umat Islam jauh dari Al-Quran hari ini. Apa yang terjadi hari ini dengan perang pemikiran ini yang telah sukses ini? Lihat generasi muda kita hari ini, sibuk mereka dengan game online mereka. Lihat hari ini, sibuk orang-orang tua kita, ibu-ibu, dimanjakan dengan media televisi yang mencuci otak ibu-ibu hari ini, dimanjakan dengan drama Korea, dimanjakan dengan film-film sinetron, film-film India, film-film yang mencuci otak kita yang berbau kesirikan. Lalu kita dimanjakan dengan hiburan-hiburan hari ini, seperti anak muda kita lebih ramai maghrib isya di lapangan futsal yang berdekatan dengan masjid dibandingkan sholat berjamaah di masjid. Dan itu yang terjadi hari ini. Lalu program mereka yang kedua, jauhkan umat Islam dari sunnah Nabi, dari teladan mereka yaitu Rasulullah SAW. Dan berikan contoh-contoh alternatif teladan, idola-idola baru seperti para artis. Dan betapa banyak generasi muda kita hari ini mengidolakan artis-artis papan atas sampai artis-artis Korea dan lain sebagainya. Jauhkan mereka dari masjid, ini sudah terbukti. Galakkan budaya buka aurat dan galakkan emansipasi wanita. Bagi wanita hari ini bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh laki-laki, seperti angkat berat dengan pakaian yang sangat seksi,
seperti main bola basket, main bola voli. Mereka buka aurat mereka, mereka pakai pakaian yang seksi. Dan ini sudah terjadi. Maka agar rumah tangga kita bisa baiti jannati, maka seorang ayah sebagai kepala sekolah hati-hati dengan perang pemikiran ini. Tegakkan hukum di rumah tangga kita, aturan main di rumah tangga kita. Kita sebagai seorang ayah pemimpinnya. Maka hati-hati dengan istri kita. Televisi, bikin aturan main, kapan nontonnya, buat apa, kenapa harus menonton itu. Anak-anak dengan HP mereka, mau berapa lama memakai HP, kapan perlu, seharusnya ayah dan ibu yang megang HP itu. Maka jadikan rumah tangga kita benteng pertahanan dari serangan musuh. Karena musuh-musuh Islam hari ini terus memerangi pola pikir umat Islam agar kita semakin jauh dari agama ini. Lalu yang keempat, baiti jannati, yaitu bagaimana rumah tangga kita berfungsi sebagai rumah sakit. Apa fungsi rumah sakit? Tempat orang berobat. Maka jadikan rumah tangga berfungsi sebagai itu. Artinya seorang ibu yang solehah, dia paham dengan tugasnya di rumah tangganya. Maka sebelum ayah pulang dari bekerja, rumah sudah rapi. Sehingga ketika ayah pulang bekerja, ibu telah memakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, menyambut ayah dengan hangat, sudah menyiapkan hidangan makanan, rumah sudah rapi, sehingga ayah pun betah berada di rumah. Anak-anak pulang dari sekolah capek mereka di luaran, ayah capek bekerja di luaran, melihat ayah bundanya akur, rumahnya bersih, anak pun senang ketika berada di rumah mereka. Maka jadikan rumah tangga kita sebagai rumah sakit, tempat anggota keluarga melepas lelah setelah seharian penat beraktivitas di luar. Inilah peran seorang ibu, seorang wanita muslimah. Maka seorang wanita muslimah berbakti saja mereka kepada suami mereka, walaupun ibadah-ibadah mereka hanya ibadah yang wajib saja, lalu mereka tidak berbuat syirik. Maka kalau mereka berbakti kepada suami mereka dan suami mereka ridho kepada mereka, 8 pintu surga terbuka bagi mereka dan mereka boleh memilih pintu surga manapun yang mereka sukai. Ada sebuah kisah unik, kisah yang sangat indah sekali dari Bunda Muti'ah. Bagaimana waktu itu dikisahkan Bunda Fatimah membuat jengkel, dongkol Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya. Lalu Sayyidina Ali pun bermuka suram. Dan Bunda Fatimah paham suaminya lagi marah, lagi dongkol dengan dia. Maka Bunda Fatimah berusaha minta maaf, tapi Sayyidina Ali mengabaikan. Lalu Bunda Fatimah pun keling-keling, jingkrak menghibur Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali mau memaafkannya. Akhirnya Sayyidina Ali bin Thalib pun tertawa. Diambillah Bunda Fatimah dalam rangkulan, dalam pelukannya. Lalu mereka pun tersenyum. Sayyidina Ali pun memaafkan. Lalu kisah ini terdengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata baginda Nabi? Wahai Fatimah, ketika suamimu tadi, ketika dia marah kepada kamu dan dia belum ridho dengan kamu, lalu kamu meninggal dunia, maka aku ayahmu tak bisa menolong kamu nanti di akhirat kelak. Maka pergilah belajar kepada seorang wanita agung bernama Muti'ah. Maka ditunjukkan lokasinya, ciri-ciri orangnya oleh baginda Nabi. Akhirnya Bunda Fatimah pun pergi ke rumah Bunda Muti'ah itu. Diketok pintu. Ketika dibukakan, ada seorang wanita yang sangat anggun sekali, yang sangat lembut sekali membuka pintu itu. Siapa di luar? Saya Fatimah, putri Rasulullah. Senang, bahagia Muti'ah, dibuka pintu, tapi dia melihat ada Sayyidina Husain di situ, Sayyidina Hasan di situ. Bolehkah aku masuk, kata Bunda Fatimah? Mohon maaf wahai Fatimah, suamiku nggak di rumah. Suamiku melarang ada laki-laki yang bukan mahramku masuk ke rumah. Tapi Hasan ini masih kecil, belum balik. Ya, dia laki-laki, suamiku belum izin. Datanglah besok, akan kumintakan izin buat Hasan. Akhirnya besoknya Bunda Fatimah datang lagi, tapi dengan 2 anaknya, Hasan dan Husain. Akhirnya ketika Bunda Muti'ah membukakan pintu, wahai Fatimah, hanya Hasan yang dapat izin, Husain tidak. Akhirnya Bunda Fatimah pulang. Keesokan harinya, setelah dapat izin, Bunda Fatimah disilahkan masuk rumah yang sangat indah, yang sangat rapi sekali di tengah kesederhanaan rumah itu. Sayyidina Hasan Husain pun senang berlari-lari di rumah itu. Lalu Bunda Fatimah melihat di situ ada cambuk, ada kipas, lalu ada handuk diletakkan di tempat yang istimewa. Lalu Bunda Fatimah bertanya, wahai saudariku, itu benda itu buat apa? Lalu apa kata Muti'ah? Wahai Fatimah, ketahuilah, suamiku pekerja berat di luar sana. Ketika dia pulang ke rumah, maka handuk ini kugunakan untuk melap keringatnya. Lalu setelah itu dia mandi. Lalu setelah dia mandi, suruh hidangkan makanan. Lalu ketika dia makan, kipas itu kugunakan untuk mengkipas kipasnya. Kuperlakukan dia seperti raja. Lalu malam pun berlalu, kami lewati seperti pasangan-pasangan suami istri lainnya. Kulayani dia sebagai seorang istri. Dan di pagi harinya sebelum dia bekerja, aku serahkan cambuk itu ke suamiku. Lalu aku berkata, wahai suamiku, kalau kamu tidak puas dengan pelayananku, cambuklah aku.
Bunda Fatimah terkejut. Lalu kamu dicambuk suamimu? Tidak, justru aku diraih dalam dekapan mesranya. Itulah kemesraan rumah tangga kami setiap harinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ayo layani suami kita dengan sepenuh hati. Ada surga di situ ketika suami kita ridho dengan kita. Dan yang terakhir, kalau 4 hal ini sudah terjaga, sudah ada di rumah tangga kita, maka insya Allah rumah tangga kita hakikatnya adalah untuk melahirkan generasi yang soleh dan soleha, yang akan siap menegakkan hukum agama Allah di muka bumi ini, yang siap melanjutkan risalah Islam ini kepada generasi-generasi berikutnya. Karena itulah hakikat dari pernikahan yang sesungguhnya. Maka semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, ada surga di rumah tangga kita. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.